Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata Gerwani? Coba teman-teman semua ingat. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa Gerwani adalah kelompok ataupun organisasi gerakan perempuan sayap PKI yang turut terlibat aktif dalam gerakan pemberontakan 30 September 1965. Karena di film G30 SPKI, film yang sering kali kita tonton ketika kita masih ada di bangku sekolah tuh, ditonton setiap tanggal 30 September, menayangkan ada seorang anggota Gerwani yang turut serta dalam penyiksaan 6 jenderal 1 perwira. Nah, namanya Jamilah gitu. Si anggota Gerwani ini nyilet, mencongkel mata, ya kan? Turut serta dalam menyiksa lah 6 jenderal 1 perwira ini. Kemudian meski kita juga sangat ikonik ataupun sangat familiar dengan cuplikan penderitaan itu pedih jenderal. Nah, itulah cuplikan-cuplikan yang mengingatkan kita pada satu organisasi ataupun satu kelompok bernama Gerwani. Maka tentulah kita semua berpikir bahwa Gerwani adalah gerakan radikal sayap kiri PKI yang turut serta dalam pemberontakan 30 September. Namun pada kenyataannya Gerwani adalah organisasi independen yang tidak terafiliasi pada partai politik manapun. Hal ini tentu selaras dengan ADART Gerwani pasal 1 yang menyebutkan bahwa Gerwani adalah organisasi pendidikan dan perjuangan bersifat non-partai dan berkedudukan di mana Dewan Pusat berada. Peraturan ini disahkan pada Kongres Gerwani kedua pada tanggal 25 Maret sampai 31 Maret lah, tahun 1954, 1 tahun sebelum pemilu di Jakarta. Yang pada saat itu masih bernama Gerwis atau Gerakan Wanita Sadar. Kemudian Gerwani juga ditolak usulannya ketika ingin bergabung dalam naungan PKI. Pada saat itu Musso mengkritik, mendiskreditkan kecilnya pengaruh kaum komunis di kalangan perempuan, dan PKI tidak memberi porsi yang besar lah bagi perempuan untuk terlibat dalam tindakan revolusi. Musso sendiri menentang usulan Umi Sarjono dan SK Trimurti, dua tokoh yang akan kita bahas dan cenderung pada salah satunya nanti, untuk membentuk sebuah wadah organisasi perempuan revolusioner. Dalihnya, pembentukan organisasi perempuan secara mandiri itu malah bisa menyebabkan melemahkan revolusi itu. Kalau kata si Umi Sarjono memang nggak masuk akal lah. Gerwani sendiri dibentuk dari gabungan dan juga gerakan perempuan yang dipelopori oleh SK Trimurti dan juga Umi Sarjono yang akan kita bahas pada video ini. Kalau Surastri Karma Trimurti atau SK Trimurti kita lebih kenal lah ya, karena SK Trimurti ini salah satunya adalah pengibar bendera pada kemerdekaan, salah satu pengibar. Kemudian dia adalah Menteri Ketenagakerjaan pertama atau Menteri Perburuan pertama pada kabinetnya Amir Syarifuddin. Kemudian dia juga istri dari Sayuti Melik, sang penulis atau tukang ketik teks proklamasi. Lalu siapakah Umi Sarjono? Namanya memang kurang mentereng dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan di kalangan aktivis kiri dan aktivis feminis juga kurang terkenal. Lalu bagaimana kiprahnya dalam perjuangan bangsa Indonesia? Pada hari ini, 14 tahun yang lalu,
lebih tepatnya 11 Maret 2011, tepat nih 11 Maret ketika video ini dibuat, Umi Sarjono, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, meninggal dunia di usia 87 tahun. Umi Sarjono lahir dengan nama Suharti Sumodiwiryo di Salatiga tanggal 24 Desember 1923 yang bertepatan dengan peringatan kelahiran Yesus Kristus. Umi Sarjono lahir dan dibesarkan dalam tradisi keluarga Jawa. Orang tuanya bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda, lebih tepatnya sebagai juru tulis lah. Sebagai juru tulis di Kewedanan Salatiga, yang membuat Umi Sarjono bisa merasakan bangku sekolah, bisa merasakan pendidikan secara formal. Umi Sarjono bersekolah di HIS atau Hollands Indisch School, partikulier. Selain itu, orang tua dari Umi Sarjono termasuk pribumi yang mendapatkan enlightenment atau pencerahan, makanya dia bisa anak-anaknya bisa bersekolah walaupun perempuan. Selama masa sekolah, sebagaimana umumnya pelajar perempuan Jawa, Umi Sarjono tentulah membaca buku Hadis Gelap Terbitlah Terang karya R.A. Kartini. Dari situ Umi Sarjono kemudian tertarik dan tergugah dirinya untuk belajar mengenai perjuangan emansipasi perempuan. Semasa hidupnya, Umi Sarjono memainkan peranan penting dalam pembangunan gerakan perempuan revolusioner di Indonesia. Umi Sarjono kemudian bergabung dengan salah satu partai, namanya Partai Parindra atau Partai Indonesia Raya. Yang mana ayah Umi Sarjono sendiri, Ruslan, itu udah tergabung di Parindra sebelumnya, mengikuti jejak bapaknya lah. Namun kemudian ia pindah, dia berhijrah dari Parindra ke Gerindo atau Gerakan Indonesia, yang menurut Umi Sarjono gerakannya lebih revolusioner, lebih progresif pada saat itu dibanding Parindra. Gerindo atau Gerakan Indonesia didirikan pada tahun 1937 oleh Amir Syarifuddin. Gerindo dibentuk sebagai wadah persatuan dari berbagai kelompok gerakan kebangsaan Indonesia. Di dalam Gerindo bersemailah tunas-tunas generasi baru kader Partai Komunis yang dibubarkan setelah adanya tragedi 26, pemberontakan 26. Ada sosok-sosok seperti Wikana yang kemudian diberikan tanggung jawab untuk membentuk gerakan pemuda. Kemudian ada Sutrisno, Aidit yang diamanatkan untuk memegang bidang politik PKI. Umi Sarjono lantas tertarik masuk Gerindo karena Gerindo dianggap lebih progresif ketimbang Parindo. Inilah kelak Umi Sarjono bersama Aidit melanjutkan estafet perjuangan Partai Komunis setelah dihancur leburkan dalam provokasi tragedi Madiun 1948. Dan pada tahun 1950 mereka memproklamirkan sebuah partai yang disebut sebagai partai resmi dengan nama Partai Komunis Indonesia yang mengikuti kontestasi pemilu pada tahun 1995. Nah, ini bajunya nih, partai pemilu surat suara. Pada masa penjajahan Jepang, Umi Sarjono kerap turut aktif berpartisipasi dalam perjuangan bawah tanah melawan fasisme Jepang. Umi Sarjono kemudian dikirim ke Blitar oleh Gerindo. Di Blitar, Umi Sarjono digodok habis-habisan tuh.
digodok, kan dididik dalam gerakan bawah tanah untuk melawan fasisme Jepang. Strategi ini merupakan ciri khas secara objektif dan juga subjektif dari orang-orang Partai Komunis yang sudah dihancurkan akibat pemberontakan 1926. Dalam masa itulah ia kemudian si Umi Sarjono ini dapat nama Umi Sarjono oleh kawan seperjuangannya. Saat itu Umi bertemu dengan seorang pemuda di Gerindo juga, partai kader dari Gerindo juga. Namanya adalah Sukisman, atau nama Jawanya ia kerap dipanggil sebagai Sarjono. Yang kemudian pertemuan inilah yang menyebabkan Umi Sarjono dan Sukisman kemudian menikah. Bayangkan tuh, kisah cinta yang lahir dari gerakan revolusi. Lalu setelahnya Umi Sarjono mendirikan sebuah warung di depan Hotel Epicentrum Blitar. Hotel yang dekat dengan markas Jepang pada saat itu. Yang kerap, warung inilah yang kemudian kerap dijadikan sebagai tempat perkumpulan atau penghubung antara aktivis dengan gerakan komunis di bawah tanah. Dari sinilah Umi Sarjono berhasil menjaring informasi dengan konkret, informasi-informasi penting untuk melumpuhkan Jepang. Walaupun akhirnya pada tahun 1943 sampai 1944 Umi Sarjono bersama Sukisman ditangkap, berhasil diringkus oleh Jepang pada saat itu. Selama menjadi tawanan Jepang, Umi Sarjono disiksa habis-habisan, bro. Disiksa, digantung seperti seekor kalong. Kalau orang Jepang itu menyebutnya hukuman Fox. Kemudian Umi Sarjono juga kerap tidak diberikan makanan, gitu ya, tidak diberikan minuman juga, yang menyebabkan ia harus meminum air urinnya sendiri. Bayangkan, digantung dia minum air kencingnya sendiri. Tapi 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, yakni 19 Agustus 45, rumah tahanan di Blitar itu kemudian diserbu oleh sebuah front pemuda. Jelas front pemuda kiri, dan seluruh tahanannya dibebaskan, termasuk Umi Sarjono dan juga Sukisman. Front pemuda inilah yang kemudian melegitimasi dirinya pada 10 November 1945 dengan nama Pemuda Sosialis Indonesia, atau yang biasa dikenal sebagai Pesindo. Lalu karena kolonialisme Belanda kembali menguasai Indonesia, ingin kembali menguasai Indonesia, Umi Sarjono beserta Sukisman kembali bergerilya tuh. Pada tanggal 15 September 1945 dibentuklah sebuah organisasi namanya Barisan Buruh Indonesia atau BBI. BBI didirikan dengan alasan agar buruh Indonesia lebih mudah untuk dimobilisasi, diakomodir lah. Kemudian beberapa bulan setelah BBI didirikan, dibentuk organisasi sayapnya yang bergerak di ranah perempuan, namanya BBW, Barisan Buruh Wanita. Nah, ketua dari BBW inilah siapa coba? Ketuanya adalah SK Trimurti, yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Sedangkan posisi Umi Sarjono sebagai sebagai wakil ketua, Nah, dalam keluarga Umi Sarjono, Ruslan, ayah dari Umi Sarjono, memang kerap kali menyebutkan nama SK Trimurti ini, yang disebut-sebut ayahnya sebagai pemudi revolusioner yang kerap kali keluar masuk penjara. Dia waktu itu pimpinan redaksi majalah Pesat sama kader Gerindo. Sering diceritain nama bapaknya. Dengan begitu,
Umi Sarjono kemudian tertarik, oh siapa sih ini Trimurti gitu ya. Yang kemudian mereka bertemu. Ya usianya lebih tua Trimurti lah daripada Umi Sarjono. Makanya dalam beberapa literatur memang Umi Sarjono menyebut Trimurti dengan istilah Jawa banget, yuk Tri. Dengan Trimurti inilah kemudian Umi Sarjono dikenalkan dengan gagasan-gagasan progresif revolusioner. Dengan Yutri juga, Umi Sarjono ini pernah dipenjara bareng, makanya mereka CS lah ya, CS kental. BBW, ini BBW bukan yang lain ya, BBW Barisan Buruh Wanita. Kemudian menjadi sayap gerakan perempuan dari Partai Buruh Indonesia atau PBI yang kelak bergabung ke FDR atau Front Demokrasi Rakyat dan berfusi kemudian ke PKI gitu. Partai Buruh Indonesia bersama dengan Partai Sosialis sebenarnya sama-sama dipimpin oleh orang komunis gitu. Lebih tepatnya diorganisir oleh Musso sih untuk melawan fasisme Jepang. Ketika Musso kembali dan merumuskan dokumen jalan baru untuk Republik Indonesia, kelompok sayap-sayap kiri yang terdiri dari PKI, PSI, PBI, Partai Sosialis, SOBSI, atau Sentral Organisasi Buruh, organisasi kaum muda sosialis seperti Pesindo itu berfusi, gitu ya. Namun organisasi BBW maupun BBI memang tidak berlangsung lama, umurnya pendek. Menurut penilaian Dewan Pimpinan Pusat Pesindo yang antara lain adalah Sudisman, ya, yang kelak menjadi Politbiro PKI. Kemudian Sutrisno, suami dari Francisca Fanggide, pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerwani. Tuh, kemudian Cogito namanya, Cugito, yang kelak kemudian menjadi anggota CCPKI. Menurut mereka, BBW di bawah nahkoda Trimurti memang menjadi kontra revolusioner. Saat itu Trimurti dituduh sebagai orang murba dan dipandang liberal, tidak mengikuti instruksi dari organisasi. BBI kemudian bergabung dengan GASBI atau Gabungan Serikat Buruh Indonesia yang kelak juga dilebur menjadi SOBSI. Namun bagi yang tidak bersepakat dengan GASBI dibentuk organisasi tandingan namanya GASBEVI, Gerakan Serikat Buruh Vertikal, yang mana gerakan-gerakan buruh inilah yang kemudian berhasil dilebur menjadi satu kesatuan SOBSI oleh orang-orang PKI tua seperti Alimin, Haryono, dan lain sebagainya. Nah, disinilah terjadi jalan yang berseberangan. Enggak berseberangan sih sebenarnya, karena Trimurti kemudian bergabung ke Partai Buruh dan Umi Sarjono bergabung ke PKI. Ya, walaupun dua-duanya juga masih dalam satu naungan FDR tadi ya, Front Demokrasi Rakyat tadi. Di sini Umi Sarjono pernah mengusulkan untuk membentuk kembali sebuah organisasi progresif perempuan ke PKI. Namun Musso mencibir bahwa organisasi perempuan ini justru akan melemahkan revolusi, katanya. Suatu penolakan inilah yang kemudian membuat Umi jengkel habis-habisan. Kesal dia. Kok bisa Musso bilang bahwa gerakan perempuan adalah kontra revolusioner gitu. Bahkan Umi bilang di kalangan perempuan borjuis itu memiliki kebimbangan dalam garis perjuangan. Ya, anti-imperialisme itu. Umi mengira bahwa ketiadaan organisasi perempuan akan mengabsenkan perempuan dari gerakan revolusi nasional.
Bahkan di kalangan kaum perempuan borjuis, ya memiliki kebimbangan dalam menjalankan garis anti-imperialisme pada waktu itu. Trimurti kemudian diangkat oleh Amir Syarifuddin menjadi Menteri Perburuan pada kabinet Amir Syarifuddin yang dilantik sekitar 47-48 kabinet Amir Syarifuddin itu. Nah, kemudian kabinet Amir Syarifuddin diganti oleh kabinet Hatta 48-49, jatuh. Pada masa kabinet Hatta, inilah terjadi, ya kita semua tahu 48 peristiwa Madiun. Dalam kesaksian Uni Sarjono, dengarkan ya, dalam kesaksian Uni Sarjono, dia nggak tahu. Dalam kesaksian Uni Sarjono, dengarkan ya, banyak banget versinya mengenai apa itu peristiwa Madiun. Dalam peristiwa ini, menurut Uni Sarjono, dimulai dari kejadian di Solo mengenai pembunuhan dari Kolonel Sutarto. Kemudian peristiwa Madiun menurut Uni Sarjono dimulai ketika ada pembunuhan Kolonel TNI namanya Sutarto. Itu Kolonel TNI Divisi 4 kalau nggak salah. Dan kemudian pada awal September 48 adanya penculikan dan juga pembunuhan terhadap 5 perwira TNI dan 2 anggota PKI. Weh, rokok sih weh. Garcok. Dan kemudian pada awal September 1948 ada penculikan dan juga pembunuhan terhadap 5 perwira TNI dan 2 anggota PKI, yaitu Slamet Wijoyo dan juga Parjo namanya, yang ditahan di Camp Danurejan, Yogyakarta. Kejadian Solo dan Jogja itulah yang kemudian menjadi pemantik dari tragedi ataupun peristiwa Madiun tahun 48. Menjadi tegang kan waktu itu memang situasi geopolitiknya. Karena terjadi pertempuran antara angkatan darat yang pro versus yang anti penculikan bahasanya pada waktu itu. Dalam kekisruhan ini, Presiden Madiun kalau nggak salah lagi nggak di rumah waktu itu. Dia lagi nggak di rumah, sedangkan wakil residen itu tidak bertindak apa-apa dan wali kotanya sedang sakit pada saat itu. Untuk mengatasi hal itu, maka FDR di mana Pesindo dan PKI bergabung mengatasi, mendesak bahwa wakil wali kota Madiun ya Supardi untuk melakukan tindakan tanggung jawab untuk mengatasi kepentingan. Lalu Supardi diangkat oleh FDR menjadi residen sementara, gitu ya. Tindakan inilah yang dilaporkan ke pemerintah pusat dan dipandang oleh Hatta sebagai tindakan mengadakan kudeta untuk merobohkan pemerintahan Republik Indonesia. Nah, setelah itu ditangkap dan dieksekusi 11 anggota PKI ya, yang termasuk di antaranya itu Amir Syarifuddin, Muso dan lain sebagainya lah di Solo. Pada saat peristiwa Madiun, Umi yang bergerak dalam koordinasi Pesindo di Madiun juga ditangkap dan ditahan oleh tentara Indonesia selama kurang lebih 3 bulan. Setelah peristiwa itu, Pesindo mulai tiarap, sedangkan Uni Sarjono melanjutkan gerakan revolusionernya untuk mengorganisir gerakan-gerakan perempuan yang lain. Perlu dicatat dan juga diingat bahwa peringatan 8 Maret kemarin sebagai Hari Perempuan Internasional untuk pertama kali diperingati di Indonesia atas inisiatif Laskar Merah Wanita di ruangan Markas Besar Laskar Rakyat Surakarta yang didukung oleh PPI, GRI, BBW, Laskar Rakyat, PKI, Partai Sosialis, dan juga Pesindo. Peringatan ini siapa yang menginisiasi? International Women Day ini? Uni Sarjono. Ketika perjanjian
Konferensi Meja Bundar tahun 1950 untuk menghentikan agresi militer Belanda yang disertai dengan Indonesia rugi banget pada itu. Harus membayar ganti rugi kepada Belanda. Kelompok perempuan di mana Umi Sarjono ini terlibat dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, menerima hasil KMB dan juga menolak. Menolak berarti masih harus melanjutkan perjuangannya melawan imperialisme dan kolonialisme Belanda sampai pergi itu Belanda dari Indonesia ya. Nah, karena situasi politik pro versus kontra mengenai imperialisme ini apalagi di golongan gerakan perempuan, karena situasi politik yang mencekam, bukan mencekam sih ya, yang dinilai merugikan Indonesia lah. Maka di kalangan organisasi perempuan yang pada saat itu berdiri gitu ya, bergabung dalam Kongres Wanita atau KOWANI, kebingungan tuh menempatkan keanggotaan Women Days Democratic Federation atau WIDF, yang arah politiknya mau dibawa kemana gitu, gerakan perempuan ini. Apakah mau dibawa ke anti imperialisme atau dibawa gerakan yang ya udahlah ikut aja gitu sebagai perempuan. Dan hampir kebanyakan organisasi perempuan pada saat itu mengikuti kepentingan politik borjuasi karena merasa ragu dengan politik anti imperialisme. Di tengah pertentangan politik dan juga pertentangan gerakan perempuan, Umi Sarjono berpendapat bahwa hari ini perempuan tuh absen dalam gerakan revolusioner. Buktinya nggak ada perempuan yang punya peran penting dalam kepemimpinan negara Indonesia gitu kan. Apalagi untuk melawan imperialisme Belanda gitu kan. Ironinya, embrio organisasi perempuan revolusioner baru bisa berkembang dan lahir setelah FDR hancur lebur dan represivitas pemerintah terhadap PKI akibat peristiwa Madiun itu semakin bergejolak. Umi Sarjono kemudian mengajak Merti, kalau nggak salah Merti, dia dari pemuda PPI, dari Pemuda Putri Indonesia, dan juga Trimurti untuk mendirikan organisasi massa perempuan. Maka berdirilah organisasi yang namanya GRUIS atau Gerakan Wanita Sedar, sama aja sebenarnya. Itu pada 4 Juli tahun 1950. GRUIS didirikan dari peleburan 6 organisasi, antara lain Rukun Putri Indonesia atau Rupindo, kemudian Persatuan Wanita Sadar, kemudian Istri Sedar, kemudian Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwindo, kemudian ada Wanita Murba Madura, kemudian ada apa lagi ya, Perjuangan Putri Republik Indonesia gitu kan, PPRI. Banyak, ada 6 dilebur jadi satu, namanya GRUIS, Gerakan Wanita Sedar gitu kan, sadar. Pembentukan organisasi dan gerakan revolusioner perempuan dilatar belakangi oleh kebutuhan yang tumbuh melebihi aktivitas pembekalan keterampilan dan pendidikan perempuan. Gerakan organisasi perempuan ini dinilai dibutuhkan karena untuk mengangkat perjuangan kesetaraan gender dan juga mengangkat hak-hak perempuan yang tidak hanya ada di tataran umum seperti hak pilih, bukan hanya itu, namun juga hak di wilayah yang lebih konkret dan juga mendasar gitu ya. Seperti GRUIS itu seperti menentang pernikahan di bawah umur, poligami maupun kekerasan seksual, sekaligus menyambungkan dengan perjuangan anti imperialisme atau anti penjajahan, anti penindasan, bukan hanya sebagai solidaritas, namun sebagai kesatuan pergerakan rakyat. Nah, embrio pembentukan gerakan perempuan revolusioner sebenarnya dimulai seiring dengan revolusi nasional, dia berjalan beriringan. Pertama,
dengan pembentukan kelompok bersenjata perempuan anti-imperialisme seperti Laskar Wanita Indonesia atau LASWI, kemudian Laskar Putri Indonesia, kemudian banyaklah itu ya kalau disebutin. Nah, perkumpulan-perkumpulan ini yang kemudian dikumpulkan dalam perjuangan grassroots atau perjuangan bawah tanah untuk melawan anti-fasis Jepang. Barisan Sirikandi, dia tuh semi militer di bawah naungan Jepang, juga kemudian turut mengorganisir perebutan senjata, amunisi, dan juga gedung-gedung pemerintahan. Embrio pembentukan gerakan perempuan revolusioner Indonesia kemudian ya dilatar belakangi yang tadi ya oleh beberapa organisasi gerakan perempuan, yang mana intinya adalah diprakarsai oleh Trimurti dan juga Umi Sarjono. Kemudian pada Kongres Gerwis yang kedua pada tahun 54 diputuskan bahwa Gerwis berubah nomenklaturnya, berubah nama menjadi Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia, dan menunjuk Umi Sarjono sebagai ketua umum. Pada saat itu Trimurti mengundurkan diri dari Gerwani. Pengunduran diri ini menurut Umi Sarjono karena Trimurti memiliki masalah lalu lah dengan PKI yang tadi udah disebutkan. Tujuan dari Gerwani adalah menghimpun perempuan dan melawan imperialisme Belanda biar cepat cabut dari Indonesia pada saat itu. Dan juga ingin menempatkan wanita dalam posisi strategis politik di Indonesia. Namun, nama ini juga difikirkan karena Gerwis itu kan gerakan wanita sadar. Jadi Gerwis ini cuma bisa menerima kader ya perempuan-perempuan yang udah sadar gitu. Padahal pada saat itu banyak perempuan yang memang secara pendidikan, secara politik mereka masih belum sadar. Mereka masih menjadi korban kekerasan seksual, mereka masih jadi selir, istri kedua bupati dan lain sebagainya. Makanya namanya diubah menjadi Gerwani agar orang-orang yang belum mencapai kesadaran bisa ikut bergabung dan juga belajar di Gerwani. Perjuangan Gerwani salah satunya adalah mendirikan berbagai sekolah dan tempat penitipan anak secara gratis. Kemudian Gerwani juga turut berpartisipasi dalam solidaritas memenuhi tuntutan buruh di SOPSI, BTI di petani, seperti peningkatan upah, cuti haid untuk buruh-buruh perempuan, hingga memperjuangkan reforma agraria. Bayangkan, kiprah Gerwis memang sedari awal sebelum menjadi Gerwani memang udah top chair, udah mantap. Gerwis menentang peraturan pemerintah nomor 19 yang mengatur mengenai pernikahan secara diskriminatif serta memperjuangkan reformasi UU perkawinan. Mereka juga aktif untuk menolak poligami dan pernikahan anak di bawah umur, termasuk melawan kekerasan seksual. Lebih lanjut, Gerwani juga melibatkan diri dalam konfrontasi melawan Malaysia dan kampanye pembebasan Irian Barat, Ganyang Malaysia pada saat itu. Banyak yang memandang, tadi yang sudah disebutkan di awal video, bahwa Gerwani adalah organisasi PKI. Padahal, menurut ADRT yang tadi juga disebutkan, bahwa Gerwani adalah organisasi non-parti, gitu, non-partai. Dia tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Sedangkan di PKI sendiri itu udah punya gerakan wanitanya, namanya Wankom atau Wanita Komunis, gitu ya, yang menyelenggarakan konvensi nasional pada tahun 1958. Banyak pimpinan PKI yang kemudian tertarik nih pada gerakan ini. Nah, lebih lanjut, pada tahun 1955, melalui pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante, ya, Umi Sarjono terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante
dari Partai Komunis Indonesia. Tugas Dewan ini ialah menyusun Undang-Undang Dasar untuk menggantikan Undang-Undang sementara itu tahun 1950. Namun Dewan ini kemudian dibubarkan oleh Soekarno karena ya deadlock, nggak mendapatkan hasil apa-apa. Deadlock karena ya terjadi pertentangan ideologi yang benar-benar kontras antara Islam dan juga orang-orang sekuler. Gitu. Soekarno kemudian mengeluarkan dekret Presiden 1959 untuk kembali memakai Undang-Undang Dasar 45, lalu membentuk parlemen dan juga kabinet baru. Dalam masa itu, Umi Sarjono terpilih sebagai utusan golongan perempuan dari PKI untuk duduk di MPR DPR. Nah, di sini Umi Sarjono sudah mampu bekerja secara aktif dan juga baik gitu di DPR. Umi Sarjono sendiri pernah berhasil untuk menghilangkan klausul undang-undang keimigrasian yang menyatakan bahwa perempuan harus didampingi anggota keluarga laki-laki jika ingin berpergian ke luar negeri. Kemudian Umi Sarjono juga berhasil memenangkan undang-undang perkawinan yang naskahnya dibawa oleh Nyonya Sumari, ini dari PNI dia, yang menolak poligami secara tegas. Walaupun naskah tersebut akhirnya dibekukan oleh pimpinan sidang yang berasal dari Mas Yumi, yakni Abi Kusno. Umi Sarjono juga kemudian aktif di panggung perempuan internasional dan sering menghadiri acara gerakan wanita demokratis sedunia. Di bawah kepemimpinan Umi Sarjono, Gerwani bertumbuh pesat dan berhasil memiliki kader sebanyak 500.000 sampai 1,5 juta pada tahun 1965. Pada peristiwa pemberontakan 1965, Umi ditangkap pada pertengahan Oktober tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia sedang ada di kantor Gerwani, kemudian ia ditangkap aja. Satu hal yang tidak terlupakan oleh Umi Sarjono adalah bertemu dengan 7 perempuan Gerwani yang dituding terlibat dalam penyiksaan jenderal di Lubang Buaya. 7 perempuan ini ternyata berasal dari daerah-daerah perkampungan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Gerwani ataupun PKI. Seperti dari Banten, dari Jabar, dan dari Jawa Timur, dan banyaklah. Perempuan-perempuan ini ditipu lah istilahnya, diajak ke Jakarta, diajak buat kerja. Sesampainya di Jakarta, kemudian mereka dilempar ke tangan para germo-germo bajingan ini. Para, germo tuh? Penghubung di ranah, pekerjaan itu namanya? Prostitusi. 7 perempuan ini kemudian disiksa dengan berbagai metode. Disundut rokok, diceburin, dilelepin di bak mandi, dan lain sebagainya. Siksaan ini bahkan membuat perempuan-perempuan tersebut menjadi gila, stres, punya trauma psikologi. Karena dipaksa untuk jujur bahwa mereka adalah anggota Gerwani yang ikut berpartisipasi dalam menyiksa jenderal-jenderal tersebut. Meski demikian, Umi Sarjono tetap teguh pada pendiriannya bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa pemberontakan tersebut. Akan tetapi, meski ia sudah membantah, Umi Sarjono tetap dipenjara dengan hukuman selama 13 tahun. Di Bukit Duri di penjaranya. Nah, kemudian setelah dia dibawa di penjara Bukit Duri, ia dibawa ke rumah tahanan yang ada di Kendal. Itu di rumah tahanan Pelantungan namanya. Dan di situ Umi Sarjono ada di situ, di penjara di situ sampai 1979. Uniknya adalah Umi Sarjono sempat menyaksikan proses reformasi di mana Soeharto beserta jajaran Orde Barunya lengser, diturunkan oleh rakyat.
Di masa ini Umi Sarjono menderita penyakit dan juga kemiskinan sekaligus, ya, emang sangat ironis lah. Dalam kacamata Umi Sarjono, gerakan wanita dalam era reformasi gak beda jauh lah sama zaman Orde Baru, karena tidak melibat aktifkan perempuan dalam segala bentuk kegiatan negara dan juga kegiatan pemerintah. Umi Sarjono memiliki cita-cita membentuk sebuah organisasi perempuan progresif yang pernah ia dirikan pada saat itu. Sayangnya, ia tidak pernah dapat mengimplementasikan mimpi-mimpinya tersebut. Sampai ia wafat pada 11 Maret 2011 pada umur 87 tahun. Inilah bukti bahwa Umi Sarjono memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.